Ulangi Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan praobservasi kepada Ibu Guru di sini, Ibu Guru Yuliani, SPD selaku guru kelas 2. Ibu, sebelum saya melakukan observasi nanti, saya akan melakukan memberikan pertanyaan kepada Ibu Guru di sini. Siap. Selaku guru kelas 2 yang akan saya observasi nanti. Oke. Mata pelajaran yang akan Ibu Guru tampilkan nanti pada saat saya mengobservasi Ibu Guru, mata pelajaran apa? Pada hari itu kita akan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk anak-anak ya, seperti sudah kita rencanakan, tujuan pembelajaran kita pada hari itu: 1. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Oke, menarik ya, Bu. Oke, menarik ya. Tujuan pembelajarannya ada 3 di sana ya. Jadi saya dengar yaitu tentang berbagi perasaan, terus menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan mengaitkan pesan cerita dengan pribadinya. Pengalaman ya. pribadinya, Oke. ya. Kira-kira nanti area pengembangan yang hendak Ibu Guru capai? Ya, sesuai dengan tujuannya, di sini nanti area pengembangan yang ingin kita capai secara kompetensi emosional pada siswa kita, yaitu 1. Pengelolaan emosi. Peserta didik di sini akan belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri dengan lebih baik. Menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan akan membantu mereka memahami bagaimana emosi tersebut muncul, lalu bagaimana mereka akan mengatasinya. Kemudian kedua, secara kesadaran diri. Di sini dengan menceritakan pengalaman tentang perasaan, peserta didik akan meningkatkan kesadaran diri mereka. Mereka akan lebih peka terhadap perasaan mereka sendiri dan dapat mengenali perasaan tersebut dalam berbagai situasi. Oke. Terima kasih Bu Guru ya. Jadi tadi saya mendengar area pengembangan yang hendak Ibu Guru capai tadi, yang pertama pengelolaan emosi dan kesadaran diri. Oke. Siap. Oke, kira-kira strategi yang akan Ibu Guru siapkan? Di sini strategi yang kita persiapkan, yang tentunya kita berusaha menyesuaikan dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kita akan mencoba di sini inquiry learning-nya seperti 1. Observasi, kemudian kita akan diskusi, baru kemudian kita akan memakai strategi tanya jawab. Jadi sudah jelas tadi, sudah Ibu Guru jelaskan bahwa strategi yang perlu disiapkan itu nanti Ibu Guru akan menggunakan inquiry learning ya. Siap. Di sana ada observasi, diskusi, dan tanya jawab. Kalau begitu, sekarang boleh kita masuk ke kelas, Bu Guru? Siap. Oke dah, terima kasih ya. Ayo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Ini semangatku, mana semangatmu? Ini semangatku, mana semangatmu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Guru ya, melakukan Siap. observasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi setelah saya amati di sana, setelah saya observasi, jadi kegiatan pembelajaran yang berkaitan itu sudah baik, yang sudah Ibu rencanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya ya, sesuai dengan RPP-nya. Jadi SIDA tadi saya lihat berusaha dan baik dengan pengelolaan kelas dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke ya. Jadi baik, setelah saya melakukan observasi, saya melakukan akan ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan ke Bu Guru di sini. Yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang tadi apa saja? Baiklah, setelah kita mengadakan pembelajaran tadi di kelas sesuai dengan apa yang Bapak lihat tadi di kelas, ternyata yang menjadi hambatan kendala saat proses pembelajaran kami tadi itu adalah dalam mengkondisikan anak, karena jumlah peserta didik yang sepertinya melebihi kapasitas per kelas. Saya juga bisa lihat tadi seperti itu. Oke. Terus apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi Bu? Ya, sebagaimana untuk menjadi tetap semangat dan motivasi kita bahwa tentunya kita tidak akan pernah cepat-cepat berpuas diri ya Pak, apalagi dengan adanya hambatan dan kendala tadi, tentunya saya masih merasa tidak puas karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Guru ya, di sini. Ya, siap. Apa hal positif yang sudah Ibu Guru lakukan selama proses pembelajaran? Ya, seperti yang Bapak lihat tadi di kelas waktu observasi, salah satu hal positif yang coba saya lakukan, misalnya karena pengaruh tadi kondisi anak yang banyak jumlahnya, jadi ketika anak merasa bosan dan sudah mulai ribut, saya mencoba menyelipkan ice breaking atau permainan pada saat proses pembelajaran, sehingga anak lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, memang karena anak juga kelas 2 nih Ibu ya, jadi harus banyak kelas rendah, breakingnya ya. Benar sekali. Kira-kira apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan atau selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya? Ya. Akhirnya kemudian selesai pembelajaran, setelah saya mencoba ibaratnya merefleksi, akhirnya saya berencana untuk pertemuan berikutnya saya mungkin akan mempersiapkan bahan ajar semenarik mungkin supaya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Oke, terima kasih Bu Guru ya. Sama-sama Pak. Jadi tadi saya sudah melakukan beberapa pertanyaan juga terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas Bu Guru tadi. Siap. Alhamdulillah sudah. Jadi tadi Ibu bilang bahwa pertemuan selanjutnya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik. Semenarik mungkin ya, supaya meningkatkan pembelajaran, karena kita tahu bahwa anak kelas 2 itu memang lagi senang-senangnya untuk bermain ya Bu. Siap. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Guru. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.